evaluator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu bilang semangat pagi, ya jawabnya pagi 3 kali ya. Pagi, pagi, pagi. Yes, intonasinya naik ya. Oke, coba. Semangat pagi. Pagi. Yes. Belum kompak, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, terima kasih. Pertama-tama Ibu mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Karena pagi ini kita diberi kesehatan, kekuatan, ya serta kesempatan dan waktu untuk melakukan aktivitas, walaupun hanya melalui Zoom atau virtual, tapi kita bisa berjumpa. Pagi ini Ibu sangat bersyukur karena Ibu mendapat teman baru lagi. Ya, 9. Luar biasa. Kalau tiap hari dapat teman ini, wah, Ibu semangat ya. Jadi pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari, mendalami ya tentang agenda 3. Ya, agenda 3. Oke, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri dulu ya. Setelah itu Ibu ingin berkenalan secara singkat dengan teman-teman sekalian. Ya, Ibu diberi nama oleh orang tua Stince dengan marga Wirianto, biasa dipanggil Tin, kalau di kantor dipanggil Mama Tin. Ya, Ibu mendapat gelar insinyur pada Institut Pertanian Bogor dan MSI di Untar. Ibu lahir di Buol, di bagian utara Sulawesi Tengah, 5 September 64. Ibu lihat-lihat di ini tidak ada yang sama tanggal. Kalau sama tahun jelas tidak ada ya. Sama tanggal dengan Ibu tidak ada. Nah, kalau ada Ibu kasih sampel coklat loh biasanya. Ibu kasih coklat untuk yang sama tanggal dengan Ibu. Saat ini Ibu Widya Suara Ahli Madya, pembina utama Muda 4C. Alamat sekarang tinggal di Sempati Air, lalu sebelum gempa di Biromaru. Sekarang kantornya di BPSDM, Jalan Esparma nomor 67. Ini HP dan ini email Ibu. Ibu pernah dipercayakan memegang beberapa OPD di Kabupaten Buol. 15 tahun Ibu di Buol. Ibu pernah menjadi dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian juga. Saat ini Ibu Widyasara Ahli Madya. Oke, sekarang Ibu ingin berkenalan dulu dengan Ibu Sahratu Khairat. Ibu baca namanya ini agak merinding sedikit. Siap, Silakan. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Zahratul Khairat, asal dari Parigi, sarjana keperawatan nars Bu. Tempat kerjanya di mana? Tempat kerjanya instansinya RSUD Pratama Tambu. Nilai MOOC tertinggi, yang tertinggi saja ya? Aku hanya 72 Bu. Tidak apa-apa, artinya lulus ya. Tidak apa-apa, tidak usah malu. Panggilan kesayangan di rumah, kan ini Ratu Khairat. Wah, Ibu merinding bacanya tadi malam, betul. Jadi Ratu ya? Siapa? La. Panggilannya iya. La. Oke. Panggilannya La. Ya, terima kasih La. Lanjut Wika Lardita. Silakan. Siap, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Wika Lardita. Panggilannya siapa? Panggilannya Wika, Bu. Dari instansi Rumah Sakit Tambu. Nilai emosi tertinggi berapa? 84. Oke, terima kasih Wika. Lanjut Anugrah Darmawan. Oh, ketua angkatan ini. Ibu, tadi dengar doamu, Ibu memujimu, pantas menjadi anugerah. Silahkan. Ya, baik Bu. Perkenalkan, nama saya Anugrah Darmawan. Untuk nama panggilannya Angga, Bu. Angga, iya. Dari UPTD Puskesmas Balukang, Bu. Iya. Nilai emosi tertinggi? 84, Bu. Balukang itu jauh. Ibu pernah macet mobil di Balukang.
Waduh, untung ada warga yang baik hati, ya, yang baik hati. Dia minta ibu mampir di rumahnya dan dia memberi ibu kopi dan teh. Luar biasa. Oke, terima kasih Angga. Lanjut, Kristina. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Dr. Kristina Marta Tuhalau Bu. Nama panggil Titin. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Lembasada Bu. Untuk nilai MOOC saya pada pembelajaran asinkronus 76. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Titin. Terima kasih Bu. Ini kalau tidak salah baca ini orang dari ada keturunan Ambonnya ya? Atau Ya, Bu, apa? orang Ambon Bu. Oh, orang Ambon, betul, dari marganya ya. Ya, makasih Titin. Terima kasih Bu. Lantas berikut Muhammad Bagus. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Saputro, biasa dipanggil Bagus, dari UPTD Puskesmas Lalundu. Untuk nilai MOOC kemarin yang tertinggi 92 Bu. Oke, bagus betul ya, sesuai namanya. Jalan ke Lalundu sudah bagus. Ya masih begitu Bu, Aduh, masih begitu-begitu luar saja. biasa perjuangan, semangat ya. Ya Bu. Oke, lanjut Felicitas. Baik, terima Silakan. kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Felicitas. Saya dari instansi PKMO Goamas Bu. Nilai MOOC tertinggi itu 84. Terima kasih. Panggilannya siapa? Feli Bu, Feli. Berapa tadi emosinya? 84 Bu. 84. Oke, terima kasih Feli. Terima kasih Bu. Selanjutnya Hairiyah. Perkenalkan Bu, nama saya Hairia Bakri, nama panggilan Ria, dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tambu. Nilai MOOC tertinggi kemarin 92 Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ria. Lanjut yang Sul Rizky. Silakan Sul Rizky. Halo, suaramu tidak kedengaran. Yang lain mendengar suara Rizky? Tidak, Bu. Tidak. Ada, Bu. Oke. Rizky, tidak terdengar suaramu. Berarti mic-mu kurang bagus. Coba tes. Bicara. Siapa lagi satu yang belum masuk ya? Tadi? Titin, siapa yang belum masuk? Mohon izin Bu, tadi saya sampaikan Pak Zul Bu, tapi sudah masuk Pak Zul Anas Bu, yang barusan memperkenalkan diri Bu. Pak Zul Rizky Anas Bu. Oh, Sudah masuk beliaunya Bu. ya, oke. Pak Zul, tidak bisa suaranya? Coba tes. Oke, perbaiki ya. Nanti sebentar kalau sudah bagus, baru kita memperkenalkan. Ya, baik Bapak Ibu, kita ada 8 ya rupanya ya, 8 teman baru. Hari pagi ini Ibu mendapat 8 teman baru. Ibu juga sudah memperkenalkan. Baik, Ibu mohon izin Ibu share screen. Tapi Pak Sul diperbaiki, ini panggilnya Sul atau Rizky tak jelas karena ada 3 nama melekat di namanya. Zul Rizky Anas. Ibu punya teman namanya Rizky. Ibu punya teman namanya Zul. Ibu punya teman namanya Anas. Jadi ada tiga nama orang. Nah, tapi yang penting perbaiki soundmu karena kalau tanpa sound kita tidak secara virtual kita akan sulit. Tadi berkenalan sekaligus Ibu cek sound, ya. Itu maksudnya. Sekaligus Ibu cek sound apakah Ibu bisa mendengar suaramu atau tidak. Tapi ini ternyata Zul tidak bisa didengar suaranya juga oleh teman-teman, ya. Baik, Ibu izin share screen. Kita akan sambil menunggu Zul nanti Ibu lanjut dulu ya supaya kita tidak kehabisan waktu karena kita hanya 90 menit, ya. Oke, bisa kelihatan slide-nya Ibu? Bisa Bu. Bisa kelihatan suara Ibu sudah boleh kerasnya? Boleh Bu, boleh Bu. Tidak sudah cukup ya, tidak perlu ditambah lagi volumenya.
karena Ibu punya telinga budak nanti kalau terlalu keras juga. Oke, baik teman-teman. Ibu ingin menyampaikan karena dari beberapa koci, artinya Ibu menjadi coach dan Ibu membaca tulisan-tulisan beberapa yang mengalami kesalahan yang sepele tetapi itu fatal. Karena apa? Dasar hukum atau dasar kebijakan Latsar salah ambil. Ya, coba. Yang kuning, warna kuning ini ya, dia sudah berubah dari nomor 1 berubah menjadi nomor 10 di tahun yang sama. Kalau nomor 1 masih pakai aneka, nomor 10 sudah pakai berakhlak. Jadi ingat ya, ada yang mengambil, menyontek atau melihat punya teman angkatan-angkatan lalu. Latar belakang biasanya ini. Oke, Rizky, silahkan Rizky. Rizky sudah bagus, sudah cek-cek. Silahkan sebutkan nama panggilan kesayanganmu dan instansi serta nilai emosi tertinggi. Silahkan Rizky. Ya baik Bu. Terima kasih kesempatannya. Maaf ada kendala dengan mikrofon yang tadi. Sudah dimaafkan. Selamat pagi Bu. Ya. Nama saya Rizky Anas dari UPTD Puskesmas Sabang Bu. Nama panggilan biasa dipanggil Zul, biasa dipanggil Anas. Kalau yang di rumah? Di rumah Anas Bu. Oke, di rumah Anas saja kita panggil. Siap. Nilai emosi tertinggi? Nilai emosi tertinggi kemarin 78 Bu. Oke, 78. Oke, terima kasih Anas, semangat ya. Oke, sudah bagus. Nah, kita lanjut ya. Nah, sudah ada perubahan dasar kebijakan. Sekarang nomor 10 bukan nomor 1 lagi, ya. Ingat ya. Nah, yang kedua yang berubah ya tentang lihat yang kurikulum Latsar. Kurikulum Latsar nomor 14 ya K1 PDP 07 2022. Di sini akan kalian ambil tentang penguatan teknis yang tambahan pelajaran di luar yang didapat di pelajaran yang dijadwal ya. Jadi penguatan teknis kelembagaan ada di sini ya. Ini yang diambil dia punya dasar hukumnya. Oke, PKBT. Penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Ya. Jadi Ibu lebih lancar kalau sebut singkatannya dulu. Ya, oke. Di sini dia dasarnya diambil dari ini. Langsung di-share saja. Anak milenial tidak perlu Ibu menggarami laut nanti kalau Ibu kasih. Jadi ambil di sini, kalian langsung bisa dapat mempelajari tentang PKBT. Di situ ada tabelnya. Oke, ini yang sangat penting. Kalau yang lainnya berubah, tetapi ini pedoman penyelenggaraan juga. Oke, di pedoman penyelenggaraan ini ada juga tentang PKBT. Jadi 2 yang bisa dilihat ya, di kurikulum dengan di pedoman. Oke, yang di pedoman yang ada tabelnya, yang di kurikulum ada penjelasannya. Baik, yang lainnya sama dan ini ada satu lagi yang berubah. Kalau yang pertama itu Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sudah berubah, ya. Sudah berubah menjadi nomor 17 tahun 2020. Jadi kalau melihat laporan angkatan yang lalu-lalu, dia pasti masih menggunakan nomor 11 tahun 2017. Nanti penguji tanya, angkatan berapa kok? Kok nyontek angkatan berapa ini? Karena dia sudah berubah. Ya, baik. Oke, itu sekilas ya. Karena sering terjadi kesalahan di situ, makanya Ibu perlu menyampaikannya. Supaya kelompok ini tidak salah mengambil. Baik, kalau agenda 1 siapa yang memberikan? Bapak Muhammad Yamin, Bu. Oke, Muhammad Yamin. Pak Yamin sudah sampai di analisis isu? Ya, Bu, sudah sampai di analisis isu, Bu. Ya, semua sudah mendapatkan isu yang akan diangkat? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah dikonsultasikan dengan mentor? Sudah Bu. Oke, Ibu ingin tanya dulu. Adakah yang belum berkonsultasi dengan mentor tentang isu yang akan diangkat? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada aman. Karena kalau
Ada, oh masih ada, iya. Silakan Wika. Kenapa belum berkonsultasi dengan mentor? Iya Bu, kendala karena lokasinya kan jauh Bu di Rumah Sakit Tambu. Kemarin sempat ada ngambil masalah, tapi sempat dikonsulkan yang awal, tapi kayaknya nanti bakal ada perubahan begitu. Wika di mana posisi sekarang? Saya posisi di Palu, semuanya di Palu semua. Oke, tidak apa bisa kan video call ya, video call ke mentor ya, bisa video call. Jadi video call bicarakan tentang karena mentor paling tahu apa yang menjadi masalah. Belum tentu menurut Wika itu masalah, ya. Menurut mentor iya, belum tentu. Karena bisa saja itu cuma biasa-biasa saja, ya. Nah, hari ini kita akan membicarakan itu. Membicarakan bagaimana kita mengangkat isu karena isu yang akan diangkat oleh penguji akan bertanya, bagaimana keterkaitan? Ya? Ini kalian harus bisa menjawab ya, bagaimana keterkaitan isu yang kalian angkat atau masalah yang diangkat dengan agenda 3. Agenda 3 ini agenda yang kita sementara belajar bersama. Bagaimana keterkaitannya dengan manajemen ASN dan bagaimana dengan smart ASN. Bagaimana keterkaitannya? Ya? Coba nanti sebentar ada yang setelah kita akan mempelajari itu akan mengemukakan pendapat. Ya, apa yang sudah didapat di emosi kan semuanya sudah lulus. Kenapa Ibu bertanya nilai emosi? Ibu ingin melihat apakah ada yang tidak lulus, ternyata lulus semua, ya. Jadi aman sudah. Sehingga kalau Ibu bertanya semuanya sudah bisa menjelaskan. Oke, siapa yang membawakan agenda 2? Baik Bu, Pak Abu Bakar Bu. Oke, sekarang agenda 3 Ibu dan agenda 4 Ibu lihat kayaknya Pak Sigit ya, quotes sekalian. Iya Bu. Ya, oke. Oke. Nah, agenda yang kita pelajari saat ini bagaimana memberi bekal kepada Bapak Ibu adik-adik sekalian pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ya, baik sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Oke, Ibu ingin pendapat. Kalau yang lainnya sudah jelas ya, pelayan publik pasti kita sebagai pelayan. Perekat dan pemersatu bangsa ya kita tidak bisa jadi provokator, kita harus menjadi perekat. Apa yang tersirat dalam pelaksana kebijakan publik? Siapa yang ingin berpendapat? Ayo, resen saja. Ibu tidak bisa melihat semuanya. Iya, silakan. Titin. Baik Bu, terima kasih Bu untuk terkait pelaksana kebijakan publik ini menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab kita selaku ASN yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat tempat di mana kita bertugas, Ibu. Jadi kita salah satunya kita memberikan pelayanan prima kepada pasien secara profesional. Seperti itu, Ibu. Oke, ada tadi siapa yang raise hand juga? Angga, silakan Angga raise hand. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi untuk pelaksana kebijakan publik merupakan atau bisa diindikasikan kita sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, di mana kita memberikan kebijakan publik berdasarkan apa yang telah diberikan dari atas, kemudian kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Dan itu dilakukan secara prima, Bu. Oke, satu lagi bagus Ibu lihat resen terakhir ya, nanti kita sudah maju ke. Ya, baik, terima kasih Bu. Bagus. Ya. Nah, jadi untuk pelaksana kebijakan publik berarti apabila ada aturan baik dari pusat, dari daerah maupun dari tempat kita bekerja, kita harus melaksanakannya dan menjadi teladan baik sesama sejawat maupun untuk masyarakat di lingkungan sekitarnya kita, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi pelaksana kebijakan publik. Kalau pelaksana kan kita sudah tahu berarti kita kebijakan publik di sini adalah ya. Contoh peraturan daerah tentang dinas kesehatan yang di bawahnya lagi ada peraturan bupati tentang puskesmasmu, ya itu kebijakan publik. Dan di dalam uraian-uraiannya ada tugas dan fungsi. Nah, kita sebagai pelaksananya
melaksanakan apa yang tersurat di dalam kebijakan publik tersebut. Bahwa sebagai perawat, sebagai dokter, saya melaksanakan tugas dan fungsi bla bla bla. Ya, ada banyak sekali tugas dan fungsi kita. Itu yang akan kita laksanakan untuk kita beri pelayanan kepada masyarakat. Ya, oke. Terima kasih pendapat-pendapatnya. Luar biasa. Sekarang kita lihat ya, waktu kita untuk sinkronus berjumpa pada distance learning ini hanya 5 JP. Hari ini 2 JP, selanjutnya kita akan berjumpa pada tanggal 30 nanti itu 3 JP lagi. Dan asinkronus 15 JP, ya, lebih banyak asinkronusnya. Dan klasikal akan 7 JP. Jadi ini merupakan jam yang akan dilewati bersama. Ibu bersyukur semuanya sudah lulus MOC ya. Nah, Ibu ingin melihat gambaran ini ya, bagaimana zaman now ya, ini kadang-kadang orang ada di pinggir kita tapi kita tidak saling menyapa. Ya, semua sibuk dengan HP-nya. Atau di rumah ya, ini di rumah ya. Kalau dulu bercerita di rumah, sekarang tidak ada lagi yang cerita. Semua sudah terfokus dengan HP-nya. Mudah-mudahan tidak kejadian di rumah adik-adik sekalian. Oke, tapi Ibu ingin memperlihatkan apa ini? Coba komentarmu ini. Komentar, ya silahkan. Ada 2 yang raise hand. Silahkan Wika. Silahkan komentar. Ibu, dari gambar ini kita bisa melihat kayaknya orang gantung diri ya Bu. Oke, orang gantung diri. Ya sudah benar. Oke, Ibu tidak bertanya lagi ke yang bagus ya. Ibu langsung kita melihat ya judul dari gambar tersebut. Coba lihat. Tunggu, Ibu. Diduga ya, diduga gagap teknologi. Pak Guru nekat akhiri hidupnya secara tragis. Karena waktu pandemi, ya, waktu pandemi kan itu belajar virtual. Ya memang kalau Ibu saja ini lahir pada zaman kolonial ya, syukur-syukur kalian lahir pada zamannya, zaman milenial. Sehingga urusan-urusan hal-hal yang teknologi IT itu sangat-sangat familiar. Tapi bagi kami, ya, ini harus belajar dengan semangat 45 ya, untuk bisa menyesuaikan kondisi yang ada, harus melakukan pembelajaran secara virtual. Nah, ada guru yang karena gagap teknologi, dia nekat bunuh diri. Luar biasa beritanya ini. Jadi, nah. Jadi, ini merupakan karakteristik yang umum, ya, dijumpai dengan digital imigran. Jadi digital imigran ini seperti Ibu ini digital imigran. Artinya kami berpindah ya dari yang pakai mesin ketik tak tok tak tok tak. Zaman dulu bikin skripsi itu berhari-hari. Karena satu lembar itu bisa berapa jam ya. Tak tok tok tok, kalau salah pakai tip X lagi. Waktu setelah bekerja ya masih tak tok tak tok tak. Ibu waktu masih masuk jadi ini buat laporan pakai 5 rangkap. Pakai karbon. Jadi tidak boleh ada yang mengganggu. Kalau salah kacau ya, harus mentip X 5 lembar karena dia salah. Dan hasilnya juga akan jelek karena sudah ditip X baru ditindis lagi dengan huruf yang benar. Itu akan kesulitan. Nah, kami ini digital imigran namanya. Ini akan gagap dengan teknologi sama seperti kasus tadi. Syukur-syukur adik-adik semua tidak lahir pada zamannya sehingga bukan imigran. Ya. Tapi sekarang Ibu ingin tanya. Di MOC kan sudah belajar tentang manajemen. Sudah belajar tentang smart. Nah, harapannya ini akan smart governance. Ya, harapannya. Ya. Sekarang Ibu ingin pendapat. Apa yang kalian sudah pelajari di MOC, coba sampaikan. Ya. Bagaimana bisa dikaitkan dengan isu juga.
bisa dikaitkan dengan isu yang diangkat supaya kita sekali mendayung, ya. Kita sekali mendayung menyampaikan apa yang diharapkan dari Smart ASN dengan manajemen ASN sehingga bisa smart governance. Silakan masing-masing mengemukakan pendapatnya. Tidak boleh diwakili kalau ini, karena Ibu ingin menggali lebih dalam. Silakan. Siapa yang mulai? Kalau tidak Ibu menunjuknya. Tidak usah ragu-ragu, salah nanti saya jelaskan, tidak penting, salah ya. Tidak penting salahnya. Yang penting kita mampu menyampaikan. Silakan, Angga. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari agenda ketiga pada MOOC didapatkan 2 materi, yaitu Smart ASN dan juga Manajemen ASN. Jadi hal yang diharapkan dari kita adalah kita dapat menggunakan dunia digital ini dengan bijak dan baik. Lebih bijak, tidak sekedar hanya bisa mengoperasikan, hanya sekedar tahu, tetapi juga dalam pelaksanaannya dan penggunaan kita harus bijak. Tidak melakukan hal-hal yang negatif. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Angga. Dikaitkan dengan tadi ya sedikit tentang pekerjaan sudah. Silakan lanjut siapa ya, Felis. Baik, terima kasih Bu. Dari 2 materi mengenai Smart ASN dan Manajemen ASN, kita diajarkan bagaimana mewujudkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika. Kemudian kita juga diajarkan ASN yang bebas dari KKN dan intervensi politik. Selain itu juga untuk mewujudkan itu, ASN juga harus cermat dalam menggunakan literasi digital, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan profesional. Terima kasih, Bu. Oke, luar biasa. Lanjut, siapa yang ingin berpendapat? Silakan, Titin. Ya baik Bu, dengan pembelajaran MOOC yang kita dapat untuk masalah Smart ASN ini, kita mampu untuk mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, serta berkolaborasi di dalam ruang digital yang untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Titin. Lanjut Wika. Ya, terima kasih Bu. Melanjutkan lagi yang sudah disampaikan teman-teman. Karena kita memang hidup di dunia yang serba digital, jadi kita memang harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa ketinggalan teknologi, dan kita juga tahu tentang etika berteknologi. Kemudian bisa terhindar dari yang namanya hacker-hacker di luar sana. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Wika. Lanjut Bagus. Baik Bu, terima kasih. Mungkin dari teman-teman sudah banyak menjelaskan tentang Smart ASN dengan manajemen ASN tadi, Bu. Nah, mungkin saya ada sedikit untuk mengkaitkan dengan isu yang saya angkat kemarin. Jadi ya, boleh. Kemarin ada 2 isu yang trending di puskesmas saya, yaitu tentang penyakit TB dan penyakit diabetes. Nah, untuk penyakit TB yang meningkat itu sudah diambil oleh teman sepuskesmas saya. Jadi saya mengambil isu tentang pasien TB di wilayah kerja puskesmas. Mungkin untuk di Smart ASN-nya yang digital pemberitaan yang harus bertanggung jawab, mungkin saya akan sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya penyakit DM ini, karena menurut informasi dari mentor untuk kasus DM ini kenapa menjadi meningkat, karena kemungkinan masyarakat nanti penyakitnya parah baru mereka ke rumah sakit. Jadi nanti nanti sudah ada luka, nanti pasien sudah gula darahnya sampai 500, nah itu baru menuju ke puskesmas. Dan seharusnya kan ada usaha-usaha preventif di mana kalau memang sudah ada sudah ada keturunan, kemudian suka yang manis-manis, itu kan sangat mempengaruhi untuk penyakit diabetes ini. Nah, nanti saya untuk salah satu mungkin program saya yaitu sosialisasi tentang penyakit DM ini
untuk lebih kooperatif dengan puskesmas. Kalau memang sudah ada tanda dan gejala tentang DM ini, langsung dilaporkan, jangan ada yang malu dan jangan ada yang takut dengan penyakit DM ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya mungkin saya akan berusaha membuat untuk seperti leaflet, kemudian video-video terkait tentang penyakit DM untuk mengedukasi pasien, karena ada beberapa orang yang mungkin tidak suka membaca, yang sukanya menonton, jadi bisa teredukasi dengan menonton video-video. Nah, kemudian untuk manajemen ASN-nya yang pastinya saya akan kolaborasi dengan kepala puskesmas, kemudian mentor saya dan teman-teman sejawat terkait tentang masalah meningkatnya pasien DM di wilayah kerja Puskesmas Lalundu, Bu. Jadi mungkin dari saya itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, bagus. Lanjut, La. Silakan, La. Terima kasih Bu atas. Jadi saya di sini mempelajari tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Smart ASN ini saya mempelajari tentang ini menghadapi hoax atau cyberbullying. Jadi untuk dipakai dalam pekerjaan nanti. Jadi kita bisa mengerti tentang hoax, cyberbullying, begitu juga dengan lingkungan-lingkungan sekitar kita. Begitu juga dengan manajemen ASN, Ibu. Jadi kita tahu tentang fungsi dan tugas ASN. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, lanjut, Anas. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan ya. Jadi menurut pemahaman saya di sini untuk menjadi smart governance tadi, kita harus mempunyai dua hal yang penting, yaitu smart ASN dan manajemen ASN, Bu. Ya, jadi mungkin di sini sikap kita sebagai seorang katakan smart ASN bagaimana menghadapi era-era digital yang isu-isu yang beredar, menanggapi, menyikapi. Nah, bagaimana kita sebagai ASN harus bersifat smart, pandai untuk menyaringnya, karena di mana kita ini merupakan pelayan publik yang harus memang betul-betul berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan pada publik, untuk agar supaya kinerja kita bisa efisien sebagai pelayan publik. Dan juga kalau saya kaitkan dengan isu yang saya angkat kemarin mengenai isu-isu yang ada yang terjadi di PKM itu mengenai kurangnya kesadaran peserta posyandu, baik itu posyandu lansia, posyandu remaja, bahkan sampai posyandu anak-anak. Jadi mungkin di situ bagaimana kita nanti saya berupaya ada program inovasi sehingga membuat meningkatnya jumlah kunjungan dalam posyandu tersebut, baik itu inovasi seperti jemput bola, posyandu di mana dikaitkan di dusun-dusun, meskipun jauh dari di sini posyandu, tapi kalau di rumah itu ada rumah-rumah yang banyak di dusun tersebut, mungkin lebih kita petugas puskesmas yang mendekatkan diri atau menjemput bola dengan bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman profesi lainnya. Baik, mungkin itu saja, Bu. Oke, ya, terima kasih Anas. Terakhir Ria, silahkan Ria. Baik Bu, terima kasih. Pada pembelajaran agenda 3 kemarin pada MOOC, yaitu tentang Smart ASN, di situ sebagai seorang ASN diharapkan dapat mampu menggunakan media digital dengan baik, dengan menghindari hal-hal negatif seperti hoax, kemudian seperti yang teman-teman sudah sampaikan tadi, sehingga pada saat berada di lingkungan kerja dapat mengaplikasikan hal tersebut dengan baik. Baik, itu saja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ria. Terima kasih teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya. Ada yang sudah mengaitkan dengan isu yang akan diangkat. Jadi terima kasih apa yang sudah dipelajari di MOC kita sudah sampaikan. Ya, intinya untuk manajemen ASN ada satu yang sudah dirasakan oleh adik-adik sekalian, bahwa saat ini adik-adik lulus menjadi CPNS itu melalui CAT, ya, CAT. Artinya di sini apa yang bisa dipetik
dengan adanya sistem pengadaan CPNS melalui CAT. Satu orang berpendapat? Silakan. Ya, silakan Bagus. Satu saja. Ya, oke Bagus. Silakan Bagus. Ya baik, terima kasih Bu. Jadi dari sistem CAT ini saya sangat berterima kasih karena tidak ada yang Tidak ada dusta di antara kita. Ya, tidak ada dusta. Jadi semuanya serba online dan nilainya kita juga bisa dilihat di YouTube. Jadi tidak ada kebohongan di situ, semuanya real. Hasil kerja kerasnya kita. Oke, walaupun ada penyimpangan-penyimpangan terjadi ya, contoh baru-baru ini ya, itu istilahnya, tetapi juga cepat tertangkap ya, yang melakukan ini ya, hal-hal di luar yang seharusnya. Tetapi paling tidak kita sudah mengakui bahwa melalui CAT ini ya, tidak ada lagi sogok menyogok untuk menjadi CPNS. Tidak ada lagi karena keponakannya bupati, anaknya sekda, anaknya seseorang yang dekat API itu lulus. Yang saya ini karena tidak anak petani tidak lulus. Tidak ada lagi urusan yang demikian ya. Kita lihat. Tetapi untuk promosi ya, untuk promosi ini belum saat ini. Ibu punya pemikiran, ibu punya hayalan bahwa adik-adik akan merasakan ya. Bagaimana promosi pun demikian seperti CAT ini namanya talent pool ya. Melalui talent pool Bapak Ibu akan dikelompokkan di kelompok mana dalam 9 kotak di talent pool itu ya. Jadi nanti kita akan melihatnya ya, bahwa talent pool ini sangat baik ke depan. Mungkin ke depan kalau di BUMN itu sudah mulai ke sana arahnya. Jadi promosi itu bukan lagi berdasarkan karena keinginan user ya, bukan lagi keinginan user kan. Biasanya kalau promosi yang mau jadi kepala bagian itu karena keinginan user, masih banyak itu ya kita temui, tapi sudah mulai juga bergeser. Tapi kalau di BUMN yang ibu pernah lihat, ibu pernah melakukan kunjungan lapangan di Taspen, itu sudah berubah. Bahwa yang muda-muda sekarang bisa menjadi kepala bagian. Nah, karena memang dia cara mengambilnya sudah mengikuti talent pool. Oke. Itu salah satu hal yang kita dapatkan dalam manajemen ASN. Nah, tadi sudah banyak yang mengemukakan, Ibu tidak menyinggungnya lagi. Nah, kita lihat sistem merit. Mengapa CAT digunakan? Ya, ke depan talent pool akan digunakan ya, karena itu dalam sistem merit. Ada yang bisa mengemukakan pendapat yang bagaimana itu sistem merit? Silakan. 1-2 orang, silakan. Sistem merit dalam manajemen ASN. Iya, silakan Titin. Jadi sistem merit dalam manajemen ASN itu ada suatu kebijakan yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN itu sendiri, Bu. Jadi dilakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan mungkin latar belakang politiknya, warna kulitnya, ras, sama seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa mungkin yang dekat dengan api dia yang terbakar, tidak seperti itu. Jadi memang benar-benar berdasarkan dari kompetensi dan profesionalitas seseorang, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Jadi itu sistem merit yang sudah Bapak Ibu alami ya. Bapak Ibu alami itu saat ini sudah ke arah sistem merit, bahwa tanpa memandang ya, bukan kan tanpa memandang lagi dia mata sipit, tidak boleh jadi CPNS kau karena matamu sipit ya, seperti Ibu ini ya, atau bisa tidak lagi demikian, tetapi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, harapannya demikian untuk promosi, bahwa tidak lagi ya melihat, tetapi sudah pada 3 hal ini tanpa ada embel-embelnya ya, tanpa memandang warna kulit, ras, dan lain sebagainya, agama dan lain sebagainya ya. Itu ke depannya, sehingga Ibu menyampaikan kepada teman-teman semua, mari ya, kalau kompetensi kita tingkatkan banyak cara. Kualifikasi, kalau sekarang masih S1 ya, mari kita tingkatkan menjadi S2, karena ke depan ya, ke depan ini, dan itu sudah mulai ya, kepala dinas itu harus S2
Ya, kalau tidak S2 tidak akan jadi kepala dinas. Ya, karena kita kan misalnya ya, kalau kita sudah dalam talent pool itu kita akan dilihat ya, mana yang kualifikasinya cocok, mana yang kompetensinya mumpuni, mana yang kinerjanya. Jadi bekerja itu tidak perlu cari-cari muka. Ya. Ibu punya pengalaman ya. Ibu bekerja tidak cari-cari muka. Artinya jangan nanti ada pimpinan baru kita bekerja rajin supaya dilihat pimpinan, oh rajin betul dia. Tidak penting. Tidak penting itu. Yang penting kita melakukan pekerjaan kita dengan hasil terbaik. Ya. Ada catatannya, hasil terbaik. Tidak perlu kita dipuji-puji orang, ya, tidak perlu kita makan puji, Manado bilang ya. Tidak perlu. Tapi kita melakukan pekerjaan kita dengan hasil terbaik. Yakin orang lain akan promosikan kita, bukan kita yang akan cari-cari muka. Kenapa dia tidak di situ? Dia itu bagus kerjanya begini. Ya, orang lain yang akan menyampaikan itu. Ya, sehingga inilah nanti di sistem merit hal ini akan sangat menguntungkan adik-adik. Nah, kita lihat di sini ya, ini prinsip dasar sistem merit sangat banyak. Kita akan perdalam nanti pada pertemuan kedua. Smart governance, ya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Saat ini ya, Pak Jokowi sudah menyampaikan itu ya, bagaimana kita bisa mewujudkan transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga, tidak lagi keinginan kita, ya. Jadi, nah, evolusi administrasi publik ini sudah bergeser dari old public administration menjadi new public management, setelah itu new public service, dan saat ini sudah WOG. Yang mana WOG ini, bagaimana Kabupaten Utara pun adik-adik berada. Pun ada pemerintah Kabupaten Donggala hadir, ya, hadir secara utuh. Nah, caranya hadir secara utuh ini bisa kita berkolaborasi, ya, kita bisa melalui koordinasi kolaborasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan tujuan bersama. Itulah di WOG, tujuan bersama. Contohnya, bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan masyarakat di Tambu, ya. Bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting, contoh ya, kita bisa menurunkan angka stunting kita di Lalundu, ya, di Lalundu kan ini daerah yang agak sedikit-sedikit terpencil, jalannya jelek banget. Nah, bagaimana kita menurunkan angka ibu dan anak meninggal sewaktu melahirkan atau gizi buruk di suatu tempat, kita bisa melakukan WOG. Artinya kita bekerja sama, berkoordinasi dan berkolaborasi ya dengan OPD terkait, misalnya kecamatan, dengan Ibu PKK, dengan Babinsa, dengan apa yang ada di sekitar kita, bekerja sama, berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencapai penurunan angka stunting misalnya, ya, atau dengan sekolah-sekolah karena persiapan generasi muda sebagai calon-calon, misalnya calon-calon ibu ke depan di SMA sudah kita persiapkan, ya, angka stunting misalnya, penurunan angka dari SMA kita sudah menyampaikan hal-hal penyuluhan informasi tentang hal itu. Kita bekerja sama dengan sekolah, ya, dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya. Oke, itu ya. Paling tidak itu yang bisa kita perbuat. WOG ini ada macam-macam, ya. Bisa kita lakukan dalam berbagai bentuk seperti Ibu katakan tadi. Nah, ini kompetensi literasi digital, skill, kultur, dan etik serta safety-nya, ya. Jadi, mari kita lihat dulu ya. Bu ingin memperlihatkan tugas dulu sebelum kehabisan waktu. Ya, mari perhatikan belanja kasus, ya. Tantangan dan hambatan penerapan sistem merit. Ini boleh memilih, ya, boleh memilih tugas kelompok atau mencari profil. Ibu memberikan keleluasaan untuk memilih
satu untuk tugas kelompok. Boleh ini, boleh ini. Tapi untuk kalau ini tidak boleh sama tokohnya ya. Tokohnya harus berbeda antar dua kelompok. Ibu hanya membuat dua kelompok. Karena cuma 8 orang, jadi ibu cuma membuat dua kelompok. Jadi boleh ambil ini atau boleh ini untuk tugas kelompok. Nah, tugas individu karena cuma satu tugasnya, jadi tugas ini ibu tidak tampilkan. Yang ibu buat ini, tugas individu ini yang harus dibuat, ya. Identifikasi 6 isu yang ada di instansi. Ini ya. Ini tugas individu dan tugas individu ada 2, ya, dan jurnal. Jurnal ini ibu sudah ini ya, ini formatnya pakai format ini karena ini wajib hukumnya pakai format ini untuk jurnal individu. Dan tugas ini tugas individu yang akan kita sama-sama ya, tugas kelompok dan tugas individu ini akan sama-sama kita tayangkan pada tanggal 30 nanti. Pada tanggal 30 nanti. Kalau waktu penyetoran di LMS, di Collabjar, tanyakan ke evaluator. Ya, Ibu cuma memasukkan sesuai yang ada, yang bisa yang bisa masuk ini. Jadi kondisi saat ini akan menjadi latar belakang di rancanganmu nanti. Ini sekali mendayung 20 terlewati. Ya, karena agenda 3 berkaitan dengan manajemen dan Smart ASN, di mana isu-isu yang diangkat harus terkait dengan salah satu atau keduanya. Analisis dampak isu jika isu tersebut tidak diselesaikan, identifikasi para pihak yang terdampak, tentukan isu utama, core isu, yang dengan menggunakan teknik APKL dan USG. Sudah disampaikan oleh Pak Yamin? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Terkait dengan sudah. Ya, setelah itu penyebab core isu. Jadi core isu di kepala ikan. Ada fishbone sudah disampaikan oleh Pak Yamin? Sudah, Bu. Nah, sudah. Jadi core isu ini kita akan menentukan penyebabnya. Core isu yang kita angkat dari yang ini tentukan isu utama ini, core isunya, isu utama yang mendapat nilai tertinggi kita taruh di kepala ikan. Setelah itu kita akan melihat penyebab-penyebabnya apa. Ya, penyebab, dan kita akan membuat gagasan kreatif dari penyebab-penyebab yang ada. Jadi dalam aktualisasi nanti apakah 1, 2 penyebab akan kita selesaikan atau hanya 1, 2, 3, ya, tidak semuanya. Situasi dan kondisi waktu. Bisa juga diuraikan digital yang kreatif. Ini ya, kalau bisa dibuat digital siapa takut. Oke. Ingin melihat kreativitas Bapak Ibu sebagai anak milenial. Nah, Ibu tadi hanya ingin mempertegas ya bahwa di kesimpulannya, karena masih punya waktu panjang, ingin menyampaikan bahwa ASN berkarakter smart itu memiliki ya, memiliki sifat nasionalisme, profesional. Tadi kan sudah disampaikan ya banyak-banyak. Wah, ini Ibu cuma menyimpulkan ini. Wawasan ya, IT dan bahasa asing, jangan lupa ya, bahasa asing ini ke depan sangat penting ya. Hospitality, networking, dan entrepreneurship. Itu untuk ASN berkarakter smart. Dalam pilar dalam digitalisasi ini, literasi digital ini bercakap bermedia, aman bermedia, budaya bermedia, dan etis bermedia. Oke. Untuk tugas, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tugas. Tugas ini tidak usah ya, kan tidak ada room, Ibu tidak sampaikan lagi. Silakan Wika. Kaitan dengan tugas. Masih kembali Bu, untuk tugas yang kelompok itu bisa dipilih salah satunya antara belanja kasus, analisis sama mencari profil. Ya.
Kemudian untuk tugas individu itu ada 2. Yang pertama identifikasi 6 isu. Itu saja. Yang keduanya learning ya, journal, Ibu. oke, learning journal. Yang ini tidak usah, yang ini tidak jadi karena tidak ada roomnya. Ibu tidak bersyukur kalian evaluator tidak membuat roomnya sehingga ini tidak bisa Ibu masukkan. Ya, Baik, Bu. Terima kasih. Jadi learning journal wajib hukumnya ya. Ini juga wajib hukumnya karena kita akan bicarakan dia pada tanggal 30 nanti semuanya. Ya. Kita ya, silakan ada yang ingin ditanyakan kaitan dengan tugas ya. Kalau tanggal pemasuk ya silakan Bagus. Baik, terima kasih izin Bu. Yang untuk ini kan ada 2 pilihan, ada yang tadi Bu yang tugas individu. Ya, yang mengidentifikasi 6 isu ini kan bisa dalam bentuk format digital yang kreatif. Maksudnya itu bagaimana, Bu? Dalam bentuk PowerPoint, video, atau seperti apa, Bu? Ya, tapi isinya ada semua yang di atas ini. Boleh, ini istilahnya uraian dibuat dalam format digital yang kreatif, menarik, dan mudah dipahami. Kalau tidak bisa membuat ini, tidak apa-apa. Ya, Ibu akan menilai sesuai kemampuanmu. Oke? Karena kita berbicara tentang smart ASN. Jadi ini format digital yang kreatif, terserah mau model bagaimana. Ibu tidak mematok ini harus begini, tidak. Kalian kreativitas kalian yang harus dikeluarkan, ya. Ya, jadi terserah mau yang model bagaimana. Oke? Baik, Bu. Ada lagi tugas-tugas ini? Ya, jadi kalau kelompok silahkan memilih satu saja ya, supaya tidak terlalu kesibukan karena yang ini jadi harapan Ibu isu yang akan diangkat sudah fix dengan mentor. Ya. Sudah fix dengan mentor, tidak lagi akan berubah ini Bu. Tidak lagi ya. Video call dengan mentor kalaupun dia jauh. Ya, video call dengan mentor, WA dengan mentor ya. Karena kita harus bisa melihat juga ekspresi mentor ya, kalau dia setuju atau tidak. Kalau kita video call kan kita bisa lihat mukanya, oh dia setuju ini, wah dia kurang setuju. Tetapi kita menyampaikan, jangan juga hanya menunggu, Pak, apa ya isu yang kita mau angkat? Jangan. Berikan alternatif isu. 6 isu yang kalian sudah bikin di tugas ini, Pak, boleh tidak saya konsultasi, Pak? Saya ini kan anak baru ini, CPNS. Selama saya ada di tempat Bapak ini bekerja di unit kerja kita, saya melihat ini isu-isu atau masalah-masalah yang ada. Kira-kira menurut Bapak cocok tidak, Pak? Atau ada isu lain yang lebih penting untuk saya angkat? Ya. Karena mentor itu dianggap cakap dan mampu sehingga dia diangkat pada jabatan tersebut. Oke, silakan. Anas. Iya. Terima kasih Bu atas kesempatan. Mungkin mengapa dari beberapa teman atau ada teman kelompok kami yang mengatakan mungkin akan berubah. Iya, judulnya isu yang karena kami ini belum pernah masuk Bu, belum masuk dalam bertugas Bu. Oh gitu. Ya, jadi seperti Ibu yang katakan tadi, Pak, selama saya bekerja ada isu-isu. Kalau tandanya kami sudah pernah bertugas Bu, mungkin sudah lebih kuat tinggal menanyakan dan saran dari mentor kami. Nah, makanya ada teman termasuk saya kemarin juga yang mengatakan seperti itu Bu. Karena kami belum mengetahui mengetahui kondisi yang real di lapangan. Makanya tadi saran yang baik juga dari Ibu, kita menanyakan kepada mentor karena beliaulah yang mengetahui lebih tepatnya seperti mengikuti dalam musrembang masalah-masalah yang sudah ada di puskesmas sebelumnya. Mungkin itu Bu. Siapa yang belum pernah ke unit kerjanya? Semuanya kah? Semua belum pernah? Kalau ke unit kerja sudah pernah. Bu. Cuma untuk datang melapor Bu. Iya, melapor Bu. Cuma melapor, setelah itu ikut latsar. Iya Bu. Semuanya begitu?
Iya, Semuanya, semuanya Bu. begitu, Bu. Kalau saya Oke. di tempat tugas, Bu. Ya? Kalau saya karena memang sebelum mendahului di sini saya sudah memang bertugas, Bu. Jadi memang saya sudah di sini memang, Bu. Jadi mungkin cuma hanya saya yang sudah memang turun di Oke, ya, lokasi di kerjanya, Bu. tempat tugas. Iya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi kalau begitu adanya, ya, tekniknya video call dengan tidak bisa menemuinya karena ini kan rata-rata jauh semua kalau ada dari Palu ya, Tambu, Balukan, Lembasada, Goamas, Sabang, ya. Kalau memang bisa jumpa, sebaiknya jumpa. Kalau tidak bisa jumpa, ya, kan ini 27, 28, 29, 30. Video call dulu dengan mentormu, mudah-mudahan jaringan bagus yang ada di kalau di Tambu kan tidak terlalu jauh ya. Tambu tidak terlalu jauh daripada istilahnya, karena lain rasanya kalau hanya video call. Kalau yang dekat bisa ketemu, silahkan. Sebaiknya bisa bercakap-cakap langsung dan mengamati. Karena kan contoh di Tambu ini ada beberapa orang, 1, 2, 3 Tambu ya. Dari Tambu 3 orang ya. Iya Bu, 3 orang. Nah di kelompok ini dari Tambu ada 3 orang. Sebaiknya bareng-bareng ke sana, ya. Ketemu, janjian dulu, Pak. Kami mau ketemu, membicarakan tentang isu karena fasilitator kami berharap bahwa apa yang dibahas nanti sudah isu yang akan diangkat. Karena bisa saja ya, si A dikasih isu ini, si B dikasih isu ini sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya, ya. Karena kalau kita membahas yang tidak jelas, akan berubah lagi. Itu namanya bikin habis waktu. Bikin habis tenaga. Membicarakan yang tidak jelas. Jadi sebaiknya dibicarakan dengan baik. Dengan mentor. Karena mentor yang akan mendampingi kalian. Apalagi kalian ini kan anak baru istilahnya ya. Anak baru. Nanti rekan-rekan senior yang di sana mengatakan, apa juga kau baru CPNS semuanya gaya. Tapi kalau mentor yang mendukung, ya, mentor yang akan mensosialisasikan kepada rekan-rekan, maaf ya backsound-nya Ibu. Jadi kalau mentor yang akan membackup kalian, yang akan melakukan aktualisasi, tidak ada masalah nanti. Karena kalian hanya menjadi burung pelanduk di atas kepala singa. Ya, itu ya. Hanya akan menjadi burung pelanduk di atas kepala singa. Pak, saya lihat ini Pak, yang bisa saya angkat. Bagaimana menurut Bapak? Jadi dia akan, Bapak Ibu semua, ini ya, rumah sakit ini silahkan. Ada 3 calon pegawai negeri kita akan melakukan aktualisasi. Mereka ini ya anak-anak milenial yang akan mencoba. Misalnya contoh ya, ini. Ada yang membuat pendaftaran lain. Siapa takut? Ya, itu suatu terobosan masa kini yang bukan lagi hal baru. Di tempat lain itu sudah hal biasa. Tapi mungkin di Tambu belum ada. Kenapa tidak kita bikin? Ya, contoh ya. Atau misalnya mencari apalagi namanya rekam medik, tidak perlu lagi susah-susah. Sehingga waktu tunggu lagi lama-lama mau cari, tapi langsung klik, langsung keluar namanya. Langsung dikirim ke poli, ya. Dokter yang akan melihat, oh ini dia, ini. Coba, ya. Buat yang bukan juga canggih sekali, di tempat lain ini sudah hal biasa. Tapi mari kita amati, tiru, dan modifikasi di tempat kita. Itu namanya inovasi, ATM. Nah, boleh yang demikian. Atau kalau tidak memungkinkan hal-hal yang demikian karena jaringan susah, ya. Tapi kalau di Tambu, Ibu yakin jaringan sudah bagus, ya. Kecuali mungkin di Balukan, ya, di Lalundu, ya itu agak gampang-gampang susah ya. Di Tambu dari kemarin hilang jaringan ini Bu, belum bisa terhubung ke sana. Oh, berarti masih susah juga ya. Masih agak mengalami kendala. Tetapi ada hal-hal lain yang bisa kita buat, ya. Silahkan berkreasi, silahkan melakukan inovasi-inovasi kreatif, pemikiran-pikiran kreatif. Kalian diberi waktu dan kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia, ini loh saya. Ya.
supaya kalaupun nanti bekerja, teman-teman sudah mengakui, oh kemampuannya juga boleh, ya. Tidak boleh dipandang sebelah mata karena mereka sudah punya kemampuan. Mau dibuktikan dengan aktualisasi selama 30 hari. Oke. Jadi sepakat ya, kita akan belajar nanti pada tanggal 30 semua sudah hasil konsultasi dengan mentor. Boleh? Ya, boleh Bu. Lalundu bagaimana, Ya, boleh? Boleh, Bu. Ya, boleh Bu. Boleh, Bu. Lalundu. Aku Sabang bagaimana, Sabang? Siap. Siap ya, ya? Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang Ogo Amas, karena ibu sudah ibu Baik, punya Bu. jalan tiap bulan ini ibu jalan ini. Pantai Barat. Ogo Amas bagaimana? Siap, Bu. Siap ya? Karena kalau ibu sudah sampai di Ogo Amas sudah senang hatinya ibu. Sudah berpindah kabupaten. Artinya sudah tidak jauh Palu. Sudah tidak jauh Palu kalau sudah sampai Ogo Amas, walaupun masih jauh banget ya. Oke. Tapi paling tidak sudah senang hati. Lembasada, Siap, Bu. Boleh, Bu. boleh ya? Ya, Bu. Balukang, Baik, Bu. Siap, Bu. oke, siap ya, supaya kita tidak habis waktu berbicara nanti pada tanggal 30 cuma urusan yang tidak jelas. Oke, baik. Teman-teman, ada lagi yang ingin tanya tentang tugas tadi? Ibu kasih waktu. Sekarang Ibu ingin tanya dulu. Ya. Mana yang sudah Titin ya yang sudah kerja. Ya, Bu. Siap, Bu. Oke, Ibu ingin tanya apa isumu yang akan diangkat? Terkait rendahnya capaian vaksinasi COVID dosis 1 dan 2, Bu, di wilayah kerja UPTD Puskesmas Lembasada, Bu. Rendahnya capaian Vaksinasi Titin COVID, iya, Bu. termasuk tim COVID? Iya, Bu. Tim vaksinnya, Termasuk. Bu. Iya, Bu. Ya? Iya, Bu. Tim vaksinnya, Bu. Rendahnya capaian vaksinasi COVID. Iya, Bu. COVID-19 dosis 1-2, Bu, di wilayah kerja UPTD Puskesmas. Masih dosis 1-2 ya? Iya, Bu. Ya. Ada berapa isu yang akan diangkat? Kemarin waktu masih awal, Bu, kemarin kami 4 isu yang saya angkat, Bu. Pertama yang baru saya sebutkan, yang kedua itu terkait meningkatnya limbah sampah medis UPTD Puskesmas Lembasada, yang ketiga meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan infeksi saluran pernapasan akut, Bu, di UPTD Puskesmas Lembasada, dan yang keempat itu kemarin apa ya? Iya, Bu, kemarin yang isu yang saya angkat itu 4, Bu. 4 isu, Bu. Jadi nanti akan mau ditambahkan 2 isu lagi. Untuk sementara, untuk hasil diskusi dengan mentor saya, pertama, beliau mengiyakan terkait yang rendahnya capaian vaksinasi COVID, Bu. Cuman beberapa hari yang lalu setelah saya diskusi kembali, karena masalah yang terkait limbah medis ini sudah beberapa tahun tidak pernah terpecahkan, tidak pernah terselesaikan, Bu, usulan dari beliau untuk kalau boleh untuk bisa ambil opsi yang kedua. Karena memang setelah saya identifikasi isu juga berdasarkan metode APKL, USG, dan metode metode USG dan Fishbone, Bu, itu isu yang tadi, yang pertama dan yang memang menempati nomor 2 itu meningkatnya limbah sampah medis, Bu, seperti itu, Bu. Jadi ini nanti mau penegasan kembali ke mentor terkait baiknya saya angkat terkait apa, Bu, karena mengingat waktunya semakin hari berjalan terus, Bu. Seperti itu. Oke. Ibu ingin ingatkan ya, Ibu ingatkan yang pertama tentang pengangkatan isu. Itu harus minimal ada data, ya, data atau fakta. Itu yang akan melatar belakangi mengapa isu kalian angkat. Ada data atau fakta, ya. Kalau tidak ada data, paling tidak ada fakta, ya. Faktanya bisa, ya, misalnya kondisi yang ada, misalnya contoh ya, sampah medis tidak jelas berserakan di mana-mana, itu salah satu ya kalau tidak ada data, ya. Itu yang kita bisa gambarkan dengan foto before and after, ya, sebelum dan sesudah, ya, itu bisa kita buat demikian. Tapi paling tidak ada data. Kalau tentang COVID,
capaian yang ada sekarang berapa? Ya, harus ada datanya, ya. Kalau misalnya tentang meningkatnya infeksi saluran pernapasan, datanya berapa yang ada sekarang? Ya, datanya. Tetapi yang kedua yang harus kalian ingat, itu menjadi tugas dan fungsimu. Ya, menjadi tugas dan fungsimu. Karena nantinya, ya, orang lain akan menganggap, apa juga kau urus urusanku? Urus urusanmu saya tiap beres. Misalnya ya, jangan kita mengurus urusannya orang. Tapi mari kita mengurus urusan kita yang menjadi tugas dan fungsi kita. Kalaupun tidak ada di urusan kita, tidak ada di tugas dan fungsi kita masalah isu yang akan kita angkat, kita naik lebih tinggi lagi ke atas. Tapi atas persetujuan mentor tadi ya, seperti Titin tadi. Atas persetujuan mentor. Dan memang di tempat tersebut tidak ada orang yang mengurusnya. Ya, atau kita bekerja sama dengan orang-orang di situ yang mengurusnya. Karena mungkin dia tidak punya kemampuan untuk mengatasi itu. Kita naik ke atas tentang misalnya kebersihan, ya. Kalau tidak ada orang di situ mengurusnya, kita boleh naik ke atas. Atas persetujuan mentor. Tapi sekali lagi Ibu ingatkan, yang paling utama kita lihat di tugas dan fungsi kita. Supaya orang tidak menyelah kita, kau juga anak baru mau urus urusanku, urus urusanmu, belum apa-apa seurus urusannya orang. Jangan sampai demikian ya, jangan sampai demikian. Dan itu menjadi kendala kalian nanti dalam melakukan aktualisasi. Karena memang bukan tugas dan fungsimu kau bikin. Sebaiknya tugas dan fungsi. Tadi yang pertama ya, ada fakta atau ada data atau fakta. Ya, yang menjadi latar belakang kenapa isu tersebut diangkat. Setelah itu, tugas dan fungsimu. Kalau tidak ada masalah di tugas dan fungsimu, boleh naik ke atas. Istilahnya kita melihat dari atas, oh ini masalah yang lebih besar, yang harus saya atasi. Tapi atas persetujuan mentor. Kalaupun ada orang di situ yang mengurusnya, tetapi mentor menganggap dia tidak punya kemampuan, harus melakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik. Supaya ini jangan menjadi bumerang, ya, untuk kalian nanti. Artinya bumerang akan menjadi musuhmu nanti. Dia itu tunjung pandai sekali mau urus urusanku. Contohnya ya, ini cuma Ibu sampaikan kenyataan yang ada ya, yang biasa Ibu temui. Banyak koci-koci juga yang demikian. Dia itu anak baru lagi mau urus urusanku. Urus saja urusanmu yang belum beres juga ya. Itu yang berikut, yang kedua yang harus kalian sampaikan ke mentor, dan kalian lihat lagi apa yang menjadi tugas dan fungsimu karena kalian duduk di situ dengan jabatan fungsional tertentu. Ya tidak? Ya, semua kan punya jabatan. Benar, Bu. Kecuali ada yang menyimpang. Ada yang menyimpang. Saya punya jabatan ini tapi saya ditempatkan di sini, ya. Tidak sesuai dengan jabatannya. Itu akan kesulitan, tetapi tidak usah khawatir ya. Asal mentor ada di belakangmu, ya. Asal mentor ada di belakangmu, dan itu bisa dipelajari. Mencari referensi bisa saja, ya. Jadi ada lagi yang punya isu yang bisa disampaikan pada saat ini Ibu ingin melihat. Jadi tadi itu ya, Titin, tolong dilihat dengan baik ya. Itu ada data atau fakta, baik, ya. Setelah itu menjadi tugas dan fungsimu. Kalaupun dia lebih besar, ya, istilahnya lebih besar ke atas, tidak ada yang mengatasi itu, tidak ada yang mau urus masalah itu, misalnya. Boleh diurus itu atas persetujuan mentor, ya, bisa. Tapi kalau ada yang mengurus itu, mungkin dia tidak punya kemampuan, harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik. Silakan, ada yang raise hand. Al raise hand. Silakan Al dan Angga. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Bu, saya ini sudah pernah ke RSUD Pratama Tambu, tapi saya tidak ketemu sama mentornya, cuma lewat telepon saja Bu waktu di sana. Jadi setelah saya melakukan wawancara kepada perawatnya di sana, yang menjadi masalah yang masalah utama katanya di sana kekurangan perawat Bu. Karena untuk rumah sakit sekelas RSUD Pratama Tambu hanya memiliki 15 orang perawat Bu. Jadi kemungkinan isu yang saya angkat ini ketidakefektifan pelayanan kepada pasien Bu. Tidak efektif pelayanan pada Iya, pasien. Kenapa dia tidak efektif? Jadi harus dilihat ya.
Kenapa dia tidak efektif? Artinya kalau tidak efektif berarti tidak mencapai tujuan. Kalau efektif ya, dia tidak mencapai tujuan yang kita harapkan. Itu kalau dari segi efektivitas yang kita lihat. Tujuan yang harus kita berikan tidak tercapai. Kalau tidak mana yang kau lihat? Harus jelas, ya. Kenapa tidak mencapai tujuan? Apakah banyak yang tidak terlayani dengan baik dan harus ada data atau fakta? Ibu katakan tadi. Oke? Sebaiknya 3 orang ini pergi ke Tambu deh. 3 orang bisa charter mobil 1 kali pergi, janjian dengan mentor harus ketemu. Janji dulu, Pak, bisa kami diminta untuk ketemu Bapak bincang-bincang. Kalau tidak kami punya isu tidak akan baik ya, karena setelah ini kalian sudah masuk di rancangan. Kalau tidak, mumpung ini ada waktu, ya 27 ke 30 itu ada waktu. Cari waktu yang baik, ya. Oke, telepon dengan mentor, kapan kami bisa ketemu, jam berapa, sehingga kesananya, ya ke Tambu itu kan sekitar 2 jam, 1,5 jam. Ya, Ibu pernah melihat timer waktu Ibu ke Tambu. Ya, Ibu sudah pernah melewatinya, rumah sakitmu bagus. Nah, jadi harus janjian dengan mentor supaya bisa bertemu untuk berbincang-bincang. Sudah bagus berdiskusi dengan teman-teman. Kurangnya perawat itu memang sangat menentukan kualitas pelayanan. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan ada banyak hal yang bisa dibuat. Misalnya, untuk pengaduan ya bisa menggunakan barcode. Sehingga walaupun tidak ada pelayan, pasien bisa cit barcode, saya butuh ini, saya butuh ini. Ya, misalnya ya itu salah satu teknik. Itu cuma ya ini. Silakan tadi siapa yang resen? Oke, silakan Angga. Baik, Bu. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan, Bu. Jadi kemarin saya kan sempat waktu itu pergi melapor ke Puskesmas Balukang. Jadi ketemu dengan beberapa perawat di sana dan juga ketemu sama mentor. Dalam hal ini Kepala Puskesmas, Bu. Ya. Jadi di sana ada beberapa isu, Bu. Cuma dari beberapa orang yang saya tanya, beserta dengan mentor juga, jadi yang kemungkinan diangkat, itu Bu, terhambatnya pelayanan di PKM, Bu. Dalam hal ini lebih menjurus ke listriknya, Bu. Ke kelistrikannya. Jadi di sananya terhambat pelayanan, Bu, karena memang tidak ada jaringan. Jadi kalau mati lampu, tidak ada yang bisa dilakukan, Bu. Karena semuanya ikut ini. Ikut mati, jaringannya juga ikut mati, Bu. Sampai kemarin saya baru bisa berhubungan dengan perawatnya hari Rabu, Bu. Itu pun dia harus pindah ke desa sebelah, hanya untuk dapat jaringan. Tidak ada generatormu? Ada, Bu. Cuma katanya di sana, Bu. Jadi meskipun pakai generator, dia jaringannya tetap tidak menyala. Terus yang kedua, Bu, di sana katanya ada pembatasan waktu generator dinyalakan. Karena keterhambatan dari BBM. bensinnya, Bu. Iya. Jadi saya sampai tanya ke mereka bagaimana BBM di sini untuk harga dan berapa banyak yang didapatkan. Jadi kalau mungkin kita sering berjalan di Kota Palu kan dapat botol, Bu, katanya yang 10.000 kalau kita di Palu. Kalau mereka di sana, Bu, 15.000 tidak full. Oke, jadi Angga, yang perlu kau perhatikan dalam mengangkat rancangan aktualisasi itu ada yang bisa kita atasi, ada juga yang tidak. Ya, contoh tentang listrik itu kan di luar kemampuanmu. Nah, jangan menyentuh di situ, jangan menyentuh yang di luar kemampuanmu. Artinya kau tidak bisa atasi dia kalau tidak ada barang itu. Ya, jadi ada kemampuan kita bisa atasi, ada tidak. Jadi dengan waktu 30 hari, ya ingat ya, waktu kerja 30 hari, batasnya 30 hari, sehingga dia harus kita rancang dengan baik bisa 30 hari. Selain itu, ya apalagi masalah yang selain listrik. Ya contoh juga mungkin di Lalunduh demikian ya. Ya, jaringan juga akan kesulitan, listrik juga akan kesulitan, mati-mati hidup ya. Nah, apa yang lainnya yang bisa kita angkat? Yang bisa kita lihat, yang nyata-nyata bisa terjadi, yang nyata-nyata ada, selain hal itu. Kalau di luar kemampuan kita, jangan kita angkat, bikin pusing nanti. Ya, terakhir kita tidak akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya, kira-kira apa yang lain selain itu, selain listrik? Kalau yang listrik, Bu, ini ada beberapa, Bu. Ada tingginya angka hipertensi, tingginya angka penderita tuberkulosis, tingginya kehamilan usia dini, terus kurangnya ketersediaan obat di puskesmas dengan rendahnya capaian vaksinasi, Bu, terutama vaksin 2 dan booster. Nah, kalau rendahnya ketersediaan obat juga di luar kemampuanmu, jangan.
Jangan menyentuh yang di luar kemampuanmu. Karena itu bukan istilahnya di luar kemampuan kita. Yang 1, 2, 3 itu Ibu lihat boleh ya. Atau ke yang terakhir. Nah, ini yang bisa kita angkat. Mana yang bisa kita angkat, itu yang kita angkat. Ya. Sampaikan juga ke mentor. Kalau yang tidak mungkin, kecuali ada begini kasusnya ya Ibu ini sampaikan ya. Ada begini. Listrik tidak ada masalah karena listrik bisa ada ya, misalnya ya ketersediaan. Hanya ya contoh ini yang pernah terjadi di Morowali Utara. Puskesmasnya merupakan penyumbang terbesar ya di dalam tentang BPJS, tunggakan BPJS. Nah, karena apa? Listrik ada tapi jaringannya tidak kuat. Nah, dia membuat aktualisasi, menguatkan jaringannya. Dia beli kabel, ya mungkin kabel LAN ya istilahnya ya. Apa kabel apa namanya? Ada yang dia buat, dia bekerja sama dengan temannya yang IT. Dia perkuat jaringan situ sehingga di puskesmasnya setelah dia aktualisasi jaringan jadi bagus. Jadi semua kartu-kartu BPJS ini bisa dibaca dengan baik. Ya, pertama dia lakukan dia sosialisasi. Bapak Ibu, saat ini kami sudah memiliki jaringan yang bagus, bla bla bla. Ya, walaupun Bapak Ibu masih punya tunggakan, kami layani sekarang. Tapi nanti setelah berobat nanti dilunasi dulu tunggakannya Bapak Ibu ya, baru kami bisa layani. Sekarang masih kami layani, tetapi nanti kami berdasarkan yang sudah membayar. Nah, sehingga 1 bulan ya itu tunggakannya berkurang banyak. Karena dia sudah melakukan sosialisasi dan sudah ketat melakukan itu. Itu bisa, ya. Artinya bagaimana meningkatkan kinerja organisasinya, puskesmasnya, supaya tidak menjadi penyumbang terbesar untuk tunggakan BPJS. Saya bilang, tidak besar itu biayamu. Tidak Bu, tidak habis juga, waktu itu ada THR. Tidak habis THR 1 bulan Bu. Cuma beli kabel dengan bagaimana teman IT ini bisa bekerja dengan baik. Nah, itu bisa demikian juga adanya. Tetapi kalau hal-hal yang di luar kemampuanmu jangan. Ya, misalnya kurangnya obat, tidak mungkin kan kau menjadi penyumbang obat, ya. Atau misalnya tidak ada listrik, tidak mungkin kan kau menjadi penyumbang ini ya. Kalaupun generatormu jalan tetapi karena listrik secara umum jaringan juga tidak bisa berfungsi. Itu kan mubasir namanya. Buat apa yang bisa dilakukan dengan baik selama 30 hari kerja. Oke, silahkan. Ada enggak ya? Nanti dikonsultasikan kembali dengan mentor. Ada lagi yang ingin menyampaikan apa isu yang sudah dilihat di unit kerjanya? Silahkan. Baru 3 yang menyampaikan. Masih ada? No? Karena belum pernah ke tempat kerjanya. Waktu melapor, bukankah melapor sudah pernah ke tempat kerjanya atau belum pernah melapor? Sudah, Bu. Ada yang melapor, Bu. Sudah melapor? Sudah melapor, hanya sekedar melapor, Bu. Dan belum, karena keterbatasan waktu kan kemarin dikejar di akhir minggu, hari Seninnya sudah harus ke Palu. Jadi sudah tidak sempat untuk mau survei rumah sakitnya bagaimana. Oke, jadi tidak ada lagi bincang-bincang ya, kesempatan untuk bincang-bincang. Baik, jadi paling tidak nanti ya Ibu harapkan kita berjumpa pada tanggal 30 nanti isu yang kita angkat sudah fix ya. Sudah fix. Karena setelah Ibu fasilitasi agenda 3 sudah langsung coaching. Ya, Ibu lihat biasanya begitu ya, sudah langsung coaching hari itu juga. Sehingga inilah kesempatanmu untuk bagaimana berbicara dengan mentor. Kalau tidak bisa datangi, ya tapi kalau 3 orang di Tambu itu tidak jauh ya. Charter mobil patungan, ya charter mobil patungan saja. Ya, atau ada yang punya mobil, yang lain isi bensin. Bisa kan begitu, ya? Yang lain isi bensin pergi ke sana. Janjian dengan Pak Mentor atau Bu Mentor, kami mau berjumpa karena kami ingin mencakap-cakap tentang masalah atau isu yang akan kami ambil dalam rancangan aktualisasi. 3 orang pasti dia mau. Istilahnya dia sempatkan waktu. Kalau kesulitan, tolong bicarakan dengan BKPSDM Donggala untuk memfasilitasi itu kalau ada kesulitan, ya. Karena ini penting, ya ini penting. Untuk apa kita membuat rancangan aktualisasi yang tidak kita bisa lakukan dengan baik nanti. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik terkait tugas maupun isu yang diangkat.
Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah Saya, Bu. jelas semuanya? Ya, silahkan. Bu, berarti sekiranya dari mungkin kalau saya pribadi dengan pemaparan atau penjelasan serta saran yang Ibu berikan tadi, kemungkinan dari judul di isu yang di agenda 1 itu akan berbeda dengan di pertemuan nanti yang kami angkat, pertemuan pemaparan pas di 30. Tapi kami tetap kalau saya lebih tetap konsultasikan lagi kepada tutor kami, karena ternyata yang sepemikiran kami begitu berat ini tentang aktualisasi, ternyata bisa semudah dengan ide-ide yang Ibu berikan. 30 hari masalah harus teratasi, ada solusi yang didapatkan. Nah, yang selama ini kan mungkin mindset kami harus ini, harus dengan berkolaborasi dengan lintas sektor, andil ke dalam, masuk ke daerah pemerintahan. Sementara kan tupoksi kita ada masing-masing tupoksinya. Jadi dengan saran yang Ibu berikan tadi, saya ada satu isu dan menjadi, menurut saya itu solutif yang terbaik, tapi tetap saya konsultasikan kepada tutor. Apa itu? Saya juga Coba. ininya sebenarnya, Bu, legalitas menggunakan barcode. Legalitas Tanda menggunakan tangan tanda tangan. merubah seperti yang Ibu bilang tadi, kita harus smart ASN hijrah imigran ke tanda tangan, dari tanda tangan yang manual ke tanda tangan digital. Tanda tangan kepala puskesmasmu maksudnya begitu? Semua, Bu. Oke, tetapi itu ya kalau Ibu yang Ibu tahu harus izin, ada izin berpacu pada aturan. Makanya saya tetap konsultasikan. Kenapa, Bu? Karena dari kemarin saja, Bu, saya membutuhkan tanda tangan itu sampai 4 hari. Dan yang terjadi di tempat kerja saya yang lama, kalaupun tidak ada, itu kadang kalau misalnya surat rujukan pasien, surat rujukan, kita yang wakilkan tanda tangan dokter. Iya, kalau pasien itu tidak kenapa-kenapa. Nah, kalau nanti memang sepengetahuan dan dokter visit, dokter tetap konsultasi, tapi kan di situ bukan dokter. Tetapi kalau ada dengan aturan yang berlaku, kita tetap sesuai protap yang ada, barcode tetap sah. Nah, jadi nanti ada tentang pembukuannya, tanggal sekian. Ide-ide yang seperti yang Ibu, bahwa kita itu tidak usah harus terpaku yang menyusahkan diri kita sendiri. Toh ada cara-cara lain yang memudahkan kita. Mungkin tapi itu karena saya terima kasih, mungkin ada masukannya. Iya, jadi ini yang itu Ibu katakan tadi ya, bahwa kita melihat masalah ya, ada data atau fakta. Contoh tadi fakta. Itu misalnya mau minta rujukan ya harus menunggu 4 hari misalnya. Wah, sudah mati duluan ini pasiennya mau dirujuk. Belum dapat rujukan misalnya. Ini cuma contoh ya. Nah, kalau itu idemu membuat istilahnya tanda tangan menggunakan barcode, karena Ibu juga sudah memiliki beberapa dokumen yang tanda tangannya hanya barcode. Jadi pertama Ibu masih namanya ya, Ibu ini zaman kolonial, bingung, orang Manado bilang bingo-bingo baca. Apa ini ya? Tidak ada tanda tangannya. Oh, setelah Ibu ikut perkembangan, Ibu ikuti, oh rupanya sekarang ini tanda tangan barcode. Nah, waktu begitu Ibu bilang, bagaimana sahnya ini barcode ini dipakai? Ya, oh dia harus diizin dulu di Kominfo misalnya, harus izin di mana, harus izin di mana. Dia harus sah, ya. Jadi dia ditaruh di situ sebagai tanda tangan barcode, tapi secara legal itu dia legal dan dia sah menurut aturan yang ada, ya. Tidak asal-asal saja bikin, ya. Oke. Nah, contoh juga yang lain misalnya ya tentang kita membuat misalnya yang mau ambil tentang vaksinasi. Bisa kita kerjasama dengan siapa membuat barcode sehingga misalnya
dia mendapatkan apa gitu ya, suatu bukti misalnya bahwa dia sudah memiliki vaksin sampai booster. Ya, ada di belakang ID-nya ada misalnya masyarakat bisa mendapatkan itu dengan mudah. Jadi barcode-nya kita berikan. Ya, misalnya kita minta dia, ayo silahkan vaksin, akan diberikan barcode. Ya, sehingga menggunakannya ini di mana-mana tinggal menempelkan barcode itu, tidak kesusahan. Ya, ini salah satu teknik bagaimana menarik minat salah satunya ya. Oke, baik, banyak hal bisa dilakukan dengan anak milenial zaman now itu tidak susah ya. Mereka itu jago-jago. Ibu saja punya pengalaman begini ya. Ibu punya anak 2 perempuan yang ada acara malam-malam. Aduh, ibu takut ya. Bapaknya tidak bisa Mohon izin menjemput. Ibu Nanti Since, waktunya sudah habis, Bu. Oke, waktu jualan yang memisahkan kita ya. Jadi, oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan berjumpa lagi pada tanggal 30. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Mana jawab? Pagi. Yes. Wah, Oke, terima kasih Terima untuk kasih, Ibu. evaluator. Terima kasih, Terima Mbak kasih, Bu. Martin. Iya, Ibu dokter bisa di stop recording dan saya arahkan